Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari. Saya dari Universitas Teknologi Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang makalah dari rencana bisnis yang akan kita buat. Nah, di sini semakin lama semakin sulit mencari sebuah pekerjaan, terutama pada saat ini, pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat, dan pengangguran juga sangat merugikan karena manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kita harus mampu berpikir kreatif dan inovatif, serta mampu membaca peluang dan pandai memanfaatkan peluang yang ada dengan baik dan tepat. Sebagai contohnya keripik gadung. Kami memilih ide atau rencana bisnis keripik ubi gadung ini. Untuk membuat bisnis keripik ubi gadung hanya membutuhkan sedikit modal dan menguntungkan. Ubi gadung ini tidak perlu dibeli karena tinggal dicari atau didapatkan di gunung atau hutan. Meskipun ubi gadung ini beracun, tetapi ubi ini bisa kita makan apabila kita olah dengan baik, terutama dijadikan keripik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, NIM 20MJ001, Prodi S1 Manajemen. Saya dari Universitas Teknologi Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan proses pembuatan ubi gadung menjadi keripik gadung. Proses pembuatan ubi gadung berikut adalah proses cara pembuatannya, yaitu sebagai berikut. Yaitu bahan-bahan: 1 karung kecil ubi gadung, 1 sendok kapur sirih, lalu garam, abu dapur, bumbu dan penyedap, minyak goreng dan tanah atau gas, dan yang terakhir bubuk coklat, bubuk balado, dan bubuk vanila. Kemudian alat-alat pembuatan ubi gadung. Yang pertama, pisau, wadah, tampah, tarpal, wajan, spatula, serok, dan kemasan atau bungkusan. Cara pembuatan atau pengolahan ubi gadung menjadi keripik gadung. Yang pertama, pilihlah ubi gadung yang masih segar, lalu kupas kulitnya hingga bersih. Yang kedua, iris tipis-tipis ubi gadung tersebut. Dan yang ketiga, taburi atau lumuri ubi gadung yang telah diiris tipis-tipis tersebut sambil diremas-remas sedikit agar lunak. Dan yang keempat, jika sudah jemur irisan ubi gadung yang berlumur abu tersebut sampai benar-benar kering. Dan yang kelima, gadung yang sudah kering lalu rendam gadung tersebut di air yang mengalir selama 3-4 hari. Jika air perendam tidak mengalir, maka perendaman gadung juga dapat dilakukan dalam air yang diam atau tidak mengalir. Namun airnya harus diganti secara terus-menerus setiap 2 jam 3-4 hari. Dan yang keenam, angkat irisan gadung yang sudah selesai direndam lalu cuci dengan air bersih. Kemudian rendam gadung dalam air garam. Proses ini disebut juga berfungsi untuk pembumbuan. Dan yang 7, jika telah ditiriskan, keripik gadung sudah siap digoreng. Setelah itu ubi gadung selesai digoreng atau ditiriskan, campur ubi gadung dengan bubuk di setiap wadah sesuai rasa masing-masing atau sesuai selera. Dan yang terakhir, selesai ubi gadung dicampur dengan bubuk, masukkan ubi gadung ke dalam kemasan atau bungkusan dan ubi gadung telah siap dijual. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniatun. Saya berasal dari Universitas Teknologi Mataram, Fakultas Bisnis dan Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tugas presentasi dari mata kuliah Entrepreneurship 2. Sini saya akan menjelaskan pertanyaan terakhir dari tugas entrepreneurship, yaitu Anda memilih lokasi berjualan di mana dan mengapa? Jawabannya yaitu, untuk pemasaran akan kami lakukan dengan menitipkan atau menawarkan kepada toko
yang ada di sekitar tempat tinggal kami atau toko yang ada di daerah lain terdekat. Mengapa kami memilih memasarkannya dengan menitipkan pada toko lain? Karena pada awal membangun usaha keripik ubi gandum, karena kami ingin melihat minat masyarakat terhadap produk kami terlebih dahulu, dan kami ingin melihat apakah produk kita laris apa tidak di kalangan masyarakat. Apabila produk kami sudah berkembang, kami akan memikirkan untuk membuat toko untuk usaha kami. Pada awalnya, membangun usaha keripik ubi gandum ini juga kami tidak hanya menitipkan kepada toko atau warung saja. Kami juga berniat menjual atau mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, FB, dan lainnya.